sambil santai di bawah pohon rindang. Kita lanjutin part 2 dalam persiapan kandang CH. Jadi buat teman-teman yang mau nonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya, buat ganti rokok dan kopi selama saya ngedit video. Terima kasih. Lanjut lagi part 2, kita bahas masalah persiapan kandang CH. Sebelumnya kita bahas persiapan pertama, yaitu masalah listrik. Nah, listrik itu harus kita cek dengan tang ampere seperti di gambar 220 volt itu pada saat beban penuh ya, bukan pada saat kosong. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi kalau saat beban penuh 18,5 185 itu jelek. Nah, kalau 218 itu saat beban penuh ya, kelihatan ampernya itu bagus. Nah, untuk masalah konstruksi kandang sendiri, teman-teman bisa pakai konstruksi yang kayu, bambu atau cor, kombinasi dan baja ringan, atau pakai baja web, itu nggak jadi masalah gitu. Semua bisa dipakai. Nah, seperti ini contohnya. Kalau pakai WF mesti ada sedikit waspada ya. Nah, kelihatan kan itu yang di bawah seng itu posisi terbalik. Itu pakai pemborong umum. Nah, harusnya itu dibalik ke dalam yang celong itunya tuh. Jadi bagian luar rata. Jadi itu nanti bisa pakai buat amplop. Nah, jadi ini contoh yang salah ya, teman-teman. Kelihatan kan? Ada itunya juga pulinya jadi masuk ke dalam. Nah, untuk bagian dalam, siapkan sebaiknya yang bagian tengah-tengah kandang nih, kita bikin yang kuat buat dudukan wincing. Nah, untuk masalah plafon itu nanti kita kasih cara-cara bikin palang-palang atau tiang-tiangnya untuk menempel si terpalnya. Karena plafon itu terpalnya lebar 2 meter, jadi kita nggak bisa kasih pres 2 meter. Nah, selain pada di plafon itu di bagian atas, ada juga nanti dudukan. Kita lanjut ke konsep aja lah biar cepet ya. Umpamanya ini kesini panjang kandang, ini lebar kandang. Jadi kita umpamakan lebar 4, panjang terserah lah ya. Yang penting kan teman-teman tahu kan persekatan per tiang atau per ruangnya itu biasanya lebarnya 3 meter, karena memang kalau 4 nanti akan repot ya. Saya yakin akan repot. Lanjut, sorry tadi keputus adan. Jadi gini, ini untuk lebar tiang itu maksimal 3 meter. Kalau lebih dari 3 meter nanti akan repot pada saat pemasangan nipel ya. Jadi nipelnya akan meleot-meleot gitulah gitu. Ini udah sangat maksimal 3 meter. Adapun kalau yang rangka baja ini ada yang 6 meter tiang utama, tapi tetap ada tiang seminya, tiang pembantu juga 3 meter juga gitu. Nah, jadi katakanlah ini yang ini nih membentang yang warna merah nih, rangka kuda-kuda kandang per 3 meter yang di atas itu ya, segitiga itu yang buat rangka atap. Nah gitu, jadi per 3 meter ya. Jadi nanti ini titik-titik yang hitam ini buat titik-titik gantungan nipelnya. Nah, untuk di sini khusus untuk paling ujung, nanti harus ditambah lagi sini. Jadi nggak 3 meter ya, 1,5 meter dari sini membentang ke sini itu 1,5 sama di ujung sebelah belakang juga. Nah, jadi karena biar nggak mepet ke sini, ke depan atau ke belakangnya, dan biar nggak terlalu jauh kalau ngambil di sini, jadi nggak ada kekosongan, cuma 1,5 meter, jadi buat lalu lalang orang juga gitu. Nah, terus itu gantungan nipel ya, jadi gantungan nipel ikut sama kuda-kuda ya. Nah, untuk yang pakan otomatis itu dia nggak nambah tiang untuk gantungan ya, karena ikut juga sama kuda-kuda gitu. Tergantung nanti kan umpama nipel 3 atau nanti tempat pakan mau pakai 4, jadi bisa selang-seling gitu di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang mau kita jelasin di sini yang agak biasa teman-teman pada bingung, untuk rangka plafon ya. Kita lihat garis yang biru ya. Ini kan lebar kandang 8, 4 tengah-tengahnya ya. Ke sini 4, ke sini 4. Nah, jadi terpal itu kan lebar 2 meter. Jadi untuk rangkanya kita bikin yang biru ini ya. Perhatiin garis yang biru.
Nah, ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, yang ini dari sini ke sini. Nah, kita ke sebelah sini ya, geser biar gampang. Nah, jarak dari tepi yang di atas nih plafon ya. Kita lagi bahas plafon nih ya di atas. Nah, ini 190 cm. Jadi nanti terpalnya itu ngadu gitu ya, tumpang tindih ya gitu. Kalau di pas 2 meter dia nggak bakal bisa bagus. Rangkanya biasanya umumnya ada yang pakai kayu bisa lebih gampang, atau bambu tapi nggak begitu lurus tapi bisa juga gitu. Atau yang bambu biasanya rangka di bawah, terpal di atas. Nah, kalau yang pakai kayu, rangka di atas, terpalnya di bawah. Nah, untuk ini ke sini sama 190, nanti ada sisa 20 cm. Nah, sama kesananya juga pun begitu ya. Bisa 20-nya di sini dibalik, sama kayak ini atau begini, diikutin terus ya gitu. Nah, jadi ini 190 ada sisa 20. Yang 20 ini motor terpalnya kan nggak 20 ya, 40 cm. Karena buat numpangnya ya, ke sini 10, ke sini 10 gitu. Nah, untuk itu rangka gitu ya. Terus ada rangka tambahan kan nanti untuk kalau yang tempat pakan manual. Ini ada rangka tambahan, terserah teman mau pakai berapa jalur, jadi tinggal ada tambahannya aja, diukur pas-pas aja sama selang-seling sama nipel. Nipel kan udah pasti ya, di tengah 1, di sini untuk yang lebar 8, atau yang lebar 12 biasanya 4 ya, 2 sebelah sini, 2 sebelah sini gitu, tergantung lebar kandang juga ya gitu. Nah, mungkin paham ya untuk rangka plafonnya dan untuk rangka gantungannya gitu. Berarti kan masih ada terpal sisa ya. Ini kan 1 2 3 4. Nah, yang kelima itu dipotong ya, dipotong. Yang 2 meter itu udah kepotong 80 cm. Jadi masih ada 120 cm. 120 cm itu kemana? Masih bisa dipotong lagi tuh. Jadi nanti larinya ke amplop. Nah, kita bahas, pindah dulu ke amplop ya. Samping kandang ya. Jadi samping kandang nih, umpamanya ini dari sini nih. Nah, ini kandang ketinggian 2 meter ya, 200 cm. Nah, untuk amplopnya sendiri teman-teman nanti saya kasih perjelas untuk gambar amplop seperti apa ya, nanti saya ada videonya. Nah, ini biasanya kita ngambil 30 cm. Yang ini berarti 30 cm. Nah, ini jadi yang garis merah ini untuk rangkanya ya. Rangkanya pakai kayu atau pakai apapun gitu, yang penting buat rangka. Jadi dari rangka sini ke rangka bagian bawah kandang 30 cm. Nanti ini lurus terpal dari depan sampai belakang, kecuali yang bagian inlet nggak dipasang amplop. Nah, untuk yang bagian depan kandang, umpamanya sama belakang ya, satu ruang, umpamanya seldek ngambil inlet 2 ruang gitu ya, berarti 6 meter. Nah, untuk yang ini biasanya setengah nih. Nah, setengah kandang itu ditutup permanen ya. Jadi umpamanya gini. Nah, ini setengah, ini kan 3, umpamanya gini. Nah, ini ke sini 300 cm. Nah, jadi yang setengah ini ditutup permanen terpalnya. Nah, baru sorry ke sini. Ya. Jadi dari sini yang ke sininya kan umpamanya seldek. Sama belakang pun gitu, ditutup. Nanti terpal yang naik turunnya dari sini kan masangnya sampai ke belakang, nanti kan bisa ditarik sampai ke sini ketemu. Jadi begitu disedot blower, si terpal ini ngadunya sama ini, sama amplop rapet gitu. Jadi posisi amplopnya di luar ya. Nah, ini posisi amplop di luar. Jadi di atas kandang yang plafon, kita ngomong yang dari plafon, ini kan plafon sini atas. Kalau bawah nggak pakai plafon ya, karena ada lantai ya. Nah, jadi kalau yang lantai atas, si terpal lantai bawahnya dilipat sampai ke sini. Kan di dalam ini amplop nih. Yang bagian amplop kan di dalamnya ada rangka lagi bawahnya. Yang bawah ada rangka, atas pun ada rangka. Nah, lantai bawah nih bisa pakai terpal amplopnya atau pakai pasangan bata di sini nih. Sampai belakang gitu. Jadi udah pasang amplop 30 cm, nanti terpal masang. Berikut gantungannya, hooknya sama per 3 meter juga. 3 meter, kalau di sini enggak, sini 3 meter, di sini 3 meter. Nah, untuk pemasangan hook, tirai, wincing itu ada di video kita sebelumnya, teman-teman bisa cari aja.
Cuman teknis konsep pemasangannya ini kita jelasin di sini gitu ya, sebagai persiapan kandang CH. Nah, terus lanjut amplop, mungkin teman-teman udah paham ya cara kerja bikin amplop atau samping kandang ini sebelum yang bagian dalam dari tirai yang naik turun gitu. Nah, amplop baru dari sini sampai bisa sampai mentok sini, bisa 2 meter dihabisin gitu biar nggak motong bisa. Yang penting nanti ketemu gitu. Yang nanti tirai yang bawahnya nih, yang tirai yang naik turunnya di paku bareng yang amplop bawah di sini yang di rangka yang merah ini nih. Kalau ke atasnya dia enggak gitu kan, karena biar naik turun. Nah, pindah bagian belakang untuk rangka blower. Kalau rangka blower teman-teman gampangannya gini aja, yang paling gampang. Dari bawah, dari lantai ini ambil 30 cm, nanti bikin membentang kalau untuk blowernya yang banyak. Nah, kalau untuk blowernya 3 sih atau 1 gitu ya, teman-teman bikin seperlunya aja, nggak usah membentang seluruh kandang. Baru nanti tempatkan blowernya di situ, baru atasnya pasang sama sampingnya, sederhana lah kayak gitu. Nah, amannya blower enaknya ada posisinya dalam kandang gitu, setengah ruang diambil buat ruang blower, jadi nggak pas di ujung kandang, nggak kehujanan sama nggak kepanasan, biar awet. Nah, lanjut prinsip kerjanya lagi, tambah lanjut ke seldek. Nah, ini konsep seldek, teman-teman perhatiin garisnya aja ya, nanti saya sambil jelasin. Yang pertama nih, yang garis biru ini rangka kandang ya umpamanya. Ketinggian dari sini ke sini 2 meter, sini ke sini 2 meter. Nah, untuk yang garis hitam ini tiang penyangga buat seldeknya gitu. Biasanya yang paling gampang kalau untuk seldek itu pakai baja ringan CNP. Nah, sama tetap ada kan prinsip utamanya nih, yang ini yang merah nih yang diarsil seldeknya gitu ya, atau inlet lah teman-teman biasa ininya. Nah, yang garis biru ini yang diarsir biru ini paralon out dari gutter ya. Gutter atau dari talang seldek itu biasanya ngambilnya jaraknya per 1,5 meter. Jadi per 3 meter itu ada 2 ya. Kalau hanya 3 meter berarti 3, sorry. Jadi pokoknya dari sini ke sini 1,5 meter, 1,5 meter terus begitu. Jadi nanti nyambung ke buangnya ke selang tampung, ke bak penampungan. Biasanya outlet itu minim dia kita bikin 1,5 inch biar nggak ada mampet. Baknya mau terpisah atas bawah bisa, atau mau gabung kanan kiri bisa. Itu terserah selera lah. Yang penting konsep, kita cerita konsep ya gitu. Tetap ini dari, kalau yang seldek dari dasar kandang nih kita ambil 30 cm juga gitu ya, 30 cm, jadi biar nggak rata lantai. Nah, untuk seldeknya sendiri 160 cm, berarti ada sisa 10 cm ini buat gutter atasnya. Jadi gutter atasnya nempel di ini nih, di bagian rangka atas. Sorry, ini agak kurang atas harusnya gambarnya ya. Nah gitu, jadi nanti kayak payung gitulah. Kalau yang bagian atas kan gutter, nanti teman-teman lihat gutter lah. Jadi posisinya si paralon buat ngaliri seldek nanti di sini di gutter, tapi si kan paralonnya berlubang tuh biasanya jalak per 5 cm. Nah, lubangnya itu nggak dihadapin langsung ke bawah ke seldek, tapi ke atas, ke talangnya, ke gutternya. Jadi supaya biar airnya nyebar gitu. Patokannya gitu ya konsepnya. Seldek 160 cm, tetap ngambil dari bawah, dari lantai itu ada ngangkat, nggak bikin rata 30 cm gitu. Nah, apalagi ya, oh ya, untuk teknis winching dan lain-lain udah dibahas sebelumnya, ada di video saya yang sebelumnya ada untuk pemasangan winching tirai. Ini di sini kita cuma bahas konsep ya, konsep persiapan kandang CH, baik teman-teman yang mau kerjain sendiri atau mau borong. Yang penting
Intinya nanti teman-teman bisa memperhatikan progres pembangunannya, atau teman-teman yang ngerjain sendiri dengan minta petukang. Jadi teman-teman jadi yang manajerialnya lah, yang ngaturnya. Jadi teman-teman punya kontrol, tahu gitu batasan-batasannya seperti apa cara pasangnya gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Ini bagian rangka kandang. Oh ya, satu lagi masukannya untuk kandang CH. Kalau yang mau bikin baru, apalagi yang daerah Pantura yang anginnya gede, atau yang di tanah lapang, atau yang di perbukitan, di atas bukit biasanya anginnya besar, diusahakan si blower jangan menghadap ke arah angin. Kalaupun menghadap ke arah angin, nanti kalau nggak ada penghalang, nanti jadinya tabrakan. Umpamanya gini. Nah, ini kandang gitu ya. Nah, ini blowernya di sini, teman-teman, lantai 2, lantai. Nah, angin datang dari sini. Jadi ini si kandang ini kan angin nanti datang tabrakan ke blower. Jadi teman-teman mesti pasang penghalang. Ini nih. Biasanya rangka gini bikin siku dari besi, dapat dari baja ringan, nanti ininya pasang pakai spandek. Jadi anginnya nabrak spandek, yang si blower ini anginnya tiupannya nanti lari ke atas ke sini. Karena dibikin ini ya nyudut, jadi biar gampang keluarnya gitu. Bisa ada yang lari ke atas, nanti ada yang lari ke samping juga. Intinya si blower nih, apalagi yang untuk Pantura yang anginnya kenceng banget, biar nggak tabrakan. Karena kalau tabrakan itu blower nggak akan maksimal, terus cepet rusak, cepet panas, anginnya juga pelan. Apalagi yang model butterfly itu nanti kalau angin dari luarnya lumayan kencang, kecepatan anginnya bisa tutupnya ngadu angin gitu. Oke, jangan lupa di subscribe, di like ya, yang pasti di komen juga teman-teman. Ramaikan channel ini, siapa tahu ke depan nanti kita kebeli komputer, biar konsepnya kita pakai desain grafis. Sekarang oret-oretan gini aja lah, yang penting kita konsep ya gitu. Yang penting buat teman-teman ada gambaran gitu. Segitu saja dulu, nantikan video berseri selanjutnya. Mudah-mudahan ke depan saya nggak sibuk di sini, bisa per hari uploadnya. Sementara sekarang bisa 2 hari dulu, karena di sini lagi banyak garapan juga, bikin dudukan blower dan lain-lain gitu. Kalau udah agak senggang, nanti tiap hari uploadnya. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.